Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Eka Saputri dari Prodi PAI semester 1 akan membuat video pembelajaran tentang konsep idealisme pendidikan dalam Islam dengan mata kuliah Dasar-Dasar Identitas Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Ismail. Semoga video pembelajaran saya bisa dipahami dan juga bermanfaat bagi kita semua. Apa sih idealisme pendidikan dalam Islam itu? Idealisme pendidikan dalam Islam yaitu pemikiran atau nilai-nilai spiritual yang menjadi pondasi utama, yang diyakini lebih penting daripada aspek material semata. Pendidikan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi spiritual dan intelektual peserta didik secara menyeluruh. Nah, ada beberapa landasan-landasan juga. Yang pertama yaitu landasan ontologis. Secara ontologis, idealisme dalam pendidikan Islam berpijak pada pandangan realitas tidak hanya fisik, tetapi juga metafisik dan juga spiritual. Manusia sebagai makhluk Allah yang dipercaya terdiri atas jasmani, akal, dan juga ruh. Untuk yang kedua yaitu landasan epistemologis. Dari sisi epistemologis, idealisme pendidikan Islam menegaskan bahwa sumber pengetahuan tertinggi yaitu Al-Quran dan juga hadis. Akal dan pengalaman empiris diakui sebagai sarana memperoleh ilmu, tetapi keduanya berada dalam bimbingan wahyu. Nah, untuk yang terakhir yaitu landasan aksiologis. Secara aksiologis, idealisme dalam pendidikan Islam menekankan bahwa pendidikan memiliki tujuan nilai yang jelas, seperti nilai-nilai tauhid, kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan akhlak mulia menjadi dasar dalam seluruh proses pendidikan. Selanjutnya yaitu tujuan idealisme pendidikan Islam. Yang pertama, menciptakan manusia yang seimbang. Apa sih artinya? Menciptakan individu yang memiliki keseimbangan antara kecerdasan intelektual atau yang disebut dengan juga kognitif dan juga spiritualis yang disebut juga afektif, serta mampu mengelola potensi fisiknya atau yang disebut juga psikomotorik. Yang kedua, mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Maksudnya yaitu mengantarkan peserta didik menuju kebahagiaan yang hakiki, yaitu kebahagiaan di dunia dan juga keselamatan di akhirat melalui pengalaman dan pemahaman ilmu. Selanjutnya itu mengembangkan akhlak mulia, menjadikan pembentukan karakter dan akhlakul karimah sebagai tujuan utama, bukan hanya sekedar menguasai ilmu, tetapi juga kita harus mengedepankan akhlakul karimah. Untuk yang terakhir yaitu mendekatkan diri kepada Allah, yaitu memandang ilmu pengetahuan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, bukan sekedar tujuan akhir untuk mendapatkan status atau materi. Nah, kita tidak boleh mengejar dunia juga terlalu kuat. Kita juga harus mengejar akhirat. Nah, di sini ada tujuan pendidikan Islam menurut para ahli yaitu Imam Al-Ghazali. Di antaranya yaitu tujuannya menurut dia adalah yang pertama, tujuan mempelajari ilmu pengetahuan semata-mata untuk ilmu pengetahuan itu sendiri sebagai bentuk ibadah kepada Tuhan. Yang kedua, tujuan utama pendidikan Islam adalah terbentuknya akhlakul karimah. Yang ketiga, untuk mengajarkan peserta didik bagaimana cara meraih kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Nah, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Untuk kesimpulannya adalah pendidikan yang bersifat idealis memberi perhatian terhadap penanaman nilai-nilai moral seperti integritas, ketahanan, disiplin, dan rasa syukur yang harus terjalin dalam setiap proses pembelajaran. Kurikulum pendidikan Islam yang idealis harus mencakup berbagai mata pelajaran, tidak hanya mata pelajaran yang duniawi, tetapi juga harus mengajarkan pengajaran agama yang mendalam demi membentuk karakter dan spiritualis siswa. Dalam konteks ini, peranan guru sangat penting sebagai teladan serta pendamping yang bisa membimbing siswa memahami dan menerapkan nilai-nilai agama atau nilai spiritualis dalam kehidupan sehari-hari. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga materi yang dapat saya sampaikan bisa bermanfaat dan juga bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.